Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Yolanda Rusiana Simbolon dengan NIM 33372300030 dari Informatika kelas B Fakultas Teknik Universitas Sultan Agung Tirtayasa. Di sini saya akan menjelaskan tugas dari mata kuliah kecerdasan artifisial lanjutan dengan materi deep learning. Di sini eh, untuk memodifikasi source code yang sudah ada dan untuk study case yang pertama ini eh, menggunakan metode CNN. Nah, eh, di sini untuk datasetnya MNIS, MNIST eh, dari Xtrain dan Ytrain, Xtest dan juga Ytest. Ini itu untuk mengunduh dan membuat dataset MNIST dan juga dataset yang terdiri dari 60.000 data latih dan juga 10.000 data uji dengan ukuran gambar 28 kali 28 pixel dalam skala grayscale. Nah, untuk normalisasi datanya ini itu dari rentan 0,0 hingga 1 untuk mempercepat konvergensi model. Dan untuk ubah bentuk datanya ini tuh CNN menginput dalam bentuk 4D, yaitu sample, height, weight, dan juga channels. Nah, karena gambar MNIST itu grayscale atau dalam satu channel, maka diubah menjadi 28,1. Nah, untuk model CNN-nya itu sendiri, ada beberapa perubahan yang saya lakukan. Nah, untuk perubahan ini atau modifikasi ini dilakukan bertujuan untuk meningkatkan akurasi, stabilitas pelatihan, dan juga mengurangi overfitting. Untuk modifikasi yang pertama itu ada penambahan batch normalization yang di sini. Nih, dari sini sampai sini. Di sini itu dalam setiap lapisan conv2D dan juga dance, di mana berfungsi untuk membantu mempercepat pelatihan dengan menormalkan nilai aktivasi dalam setiap batch, sehingga model lebih stabil dan konvergen lebih cepat. Dengan menggunakan batch normalization ini dapat mengurangi masalah vanishing gradient yang memungkinkan penggunaan learning rate lebih besar serta meningkatkan akurasi model secara keseluruhan. Nah, untuk perubahan yang kedua itu ada penambahan dropout di sini. Ya, ini diterapkan setelah lapisan conv2D terakhir dan dance pertama dalam model. Fungsi utama dari teknik ini ialah untuk mencegah overfitting dengan cara mengabaikan beberapa neuron secara acak dalam proses pelatihan. Dengan menerapkan dropout, model menjadi lebih mampu untuk melakukan generalisasi ketika diuji pada data baru, sehingga tidak terlalu bergantung pada data latih. Hal ini membantu untuk mencegah model dari menghafal data latih yang secara berlebihan yang dapat menyebabkan performa buruk pada data yang belum pernah dilihat sebelumnya. Dan untuk perubahan yang ketiga itu ada penambahan lapisan confusional atau conv2D di sini. Nih, itu ditambahkan sekali lagi ke dalam model untuk meningkatkan kemampuannya dalam menangkap fitur yang lebih kompleks. Semakin dalam jaringan, semakin baik juga model dalam mengenali pola-pola yang ada pada gambar. Dengan menambahkan ini, model menjadi lebih mampu untuk menangkap detail-detail kecil dalam gambar digit MNIST yang pada akhirnya dapat meningkatkan akurasi. Hal ini terjadi dikarenakan semakin banyak fitur yang diekstraksi sehingga model dapat mempelajari representasi data dengan lebih baik. Perubahan ini membantu meningkatkan performa model yang signifikan. Lalu untuk approach-nya sendiri itu ada perubahan dalam batch size itu uh, approach-nya itu 5 dan batch size itu 64. Yang berfungsi untuk menyeimbangkan antara kecepatan pelatihan dan stabilitas gradient descent.
Perubahan ini diimplementasikan dalam kode dengan menyesuaikan parameter pada fungsi model fit, yaitu epoch 5 dan juga batch size 64, serta menggunakan validation data, X-test, dan juga Y-test. Nah, untuk model evaluasinya ini diharapkan menghasilkan akurasi yang lebih tinggi dibandingkan versi sebelumnya. Model akan lebih mampu mengendalikan overfitting meskipun waktu pelatihan menjadi lebih panjang. Evaluasi model diperoleh melalui fungsi model evaluate, dan akurasi model diharapkan meningkat hingga mencapai 98% di sini, atau lebih. Dengan perubahan ini diharapkan menjadi lebih akurat, stabil, dan siap untuk digunakan pada baru. Ini untuk hasil tulisannya dari running code-nya, dan ini untuk hasil visualisasinya. Nah, dari hasil visualisasi running program yang tadi, itu menunjukkan bahwa akurasi model pada data training dan validasi meningkat nih seiring bertambahnya epoch. Akurasi training menangkap kenaikan signifikan yang mendekati 99%, mendekati akurasi. Validasi tetap stabil di kisaran yang lebih tinggi dengan sedikit fluktuasi. Hal ini menunjukkan bahwa model belajar dengan baik dan memiliki kemampuan generalisasi yang cukup baik. Grafik kedua di sini menunjukkan loss pada data training dan validasi, memperlihatkan bahwa training loss menurun tajam di awal pelatihan dan terus berkurang hingga mendekati 0,02, maaf. Sedangkan validation loss sedikit fluktuatif namun tetap berada di dalam rentan yang rendah. Meskipun terdapat sedikit peningkatan dalam validation loss di epoch terakhir, secara keseluruhan, model tidak menunjukkan tanda-tanda overfitting yang signifikan. Dengan akurasi tinggi dan loss yang rendah, model memiliki performa yang baik dalam mengklasifikasikan data serta menunjukkan kestabilan dalam proses pelatihan dan validasi. Nah, lalu lanjut ke study case yang kedua. Untuk study case yang kedua ini menggunakan metode LSTM. Nah, di sini juga tugasnya untuk memodifikasi source code yang sudah ada. Untuk modifikasi yang saya lakukan itu pertama ada penambahan lapisan LSTM yang kedua di sini. Nah, untuk lapisan LSTM yang pertama itu kan punya 128 unit dengan return sequence sama dengan true, dan untuk mengembalikan seluruh sequence ke dalam lapisan LSTM sebelumnya. Sedangkan lapisan LSTM kedua memiliki 64 unit untuk menangkap fitur yang lebih kompleks dari data, sehingga model menjadi lebih dalam dan mampu menangkap pola yang lebih kompleks dalam data teks, sehingga meningkatkan kemampuan generalisasi. Dan untuk perubahan yang kedua, itu saya menambahkan dropout. Nah, dropout di sini itu, dropout yang ditinggalkan itu meningkat menjadi 0,3 pada lapisan LSTM untuk mengurangi overfitting. Sedangkan dropout tambahannya itu 0,5 ditambahkan sebelum lapisan dense untuk mencegah overfitting serta membuat model menjadi lebih robust terhadap overfitting, terutama karena dataset IMDb cenderung lebih kecil dan mudah dihafal. Lalu untuk perubahan yang ketiga itu ada penggunaan early stopping. Nih, untuk penggunaan early stopping ini atau callback early stopping digunakan untuk menghentikan pelatihan jika validasi loss tidak membaik selama 2 epoch atau passion sama dengan 2. Nah, hal ini juga berfungsi untuk mencegah overfitting dengan menghentikan pelatihan saat performa validasi tidak membaik, sekaligus menghemat waktu komputasi. Lalu, untuk perubahan yang keempat itu ada di peningkatan batch size. Batch size di sini ditingkatkan menjadi 64, dari 64 menjadi 128 untuk mempercepat pelatihan yang
dikarenakan gradien dihitung pada lebih banyak sampel sekaligus, meskipun memerlukan memori yang lebih besar. Lalu untuk perubahan selanjutnya itu ada peningkatan jumlah epoch. Nah, jumlah epoch ini tuh saya tingkatkan dari 5 menjadi 10 untuk memberikan model lebih banyak waktu belajar, sehingga model memiliki kesempatan lebih besar untuk mencapai performa optimal, terutama dengan adanya early stopping yang mencegah overfitting. Lalu untuk evaluasi model di sini itu menggunakan data tes dan akurasi dicetak yang membuat akurasi model meningkat dikarenakan penambahan lapisan LSTM, dropout, dan juga early stopping yang tadi. Nah, ini untuk hasilnya itu berhenti di approach 3. Lalu untuk hasil visualisasinya itu dari grafik training dan validation akurasi itu menunjukkan bahwa akurasi model pada data training dan validasi meningkat seiring dengan bertambahnya epoch, dimulai dari 0,76 dan mencapai mendekati 0,80. Nih, dan validasi meningkat seiring bertambahnya epoch, dimulai dari 0,76 dan mencapai. Ya, tren peningkatan yang stabil pada kedua garis mengindikasikan bahwa model belajar dengan baik dan tren dari data training yang mampu melakukan generalisasi tanpa mengalami overfitting. Mungkin sekian penjelasan untuk tugas mata kuliah kecerdasan artifisial lanjutan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.